Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sahabat seperjuangan. Kali ini kita akan bikin podcast. Eh, Temanya bincang-bincang santai tentang kehidupan bersama Mas Edi selaku jurnalis media dan juga ada juga di sini Pak Ustadz Sofi yang selaku narasumber yang akan memberikan siraman-siraman untuk kita semua. Oke, jangan di skip, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Saya mau mulai dari Mas Edi dulu ini selaku jurnalis wartawan kan. Iya. Kita tahu sekarang zaman globalisasi, kaum milenial luar biasa. Saya mau tanya ini perkembangan media sosial seperti apa sekarang, untuk menyikapinya itu seperti apa Mas? Iya. Kalau bicara media ya sekarang ini pesatnya sangat bagus sekali gitu. Artinya rating media apa-apa sekarang kan digital kan. Jadi kalau berbicara media ini top banget gitu menurut saya pribadi, apalagi saya sebagai jurnalis di Quora, di online. Jadi apa ya, ketika berbicara tentang memberitakan hal tradisi yang ada di desa itu langsung booming gitu kan, langsung viral gitu. Ya. Jadi tidak harus kita berbicara di luaran sana gitu, karena media ini topnya digital hari ini gitu, sesuai dengan zaman lah, reformasi ya pada saat ini kan, seperti itu. Jadi pesatnya media ya luar biasa saat ini gitu Mas. Jadi sangat potensinya sangat besar gitu, sangat besar. Oke. Gitu. Oke, mungkin itu apa pandangan dari Mas Edi tentang media sosial yang hari ini, apalagi di tahun 2002 ini. Sambil lalu kita nunggu teman kita datang. Ini sebenarnya kurang satu, tadi sudah janjian, tinggal nunggu, mungkin sebentar lagi akan nyampe. Saya mau bertanya nih sama Pak Ustadz. Ya. Untuk menyikapi media sosial yang trennya luar biasa sekarang, semua bahkan saya lihat menjadi ketergantungan hidup untuk kaum milenial. Bahkan banyak yang merasa bahwa media sosial itu jadi sumber kehidupan, jadi sumber untuk mengais rezeki. Ada yang jadi konten kreator, TikTok, selebgram, semuanya. Prospek nggak ke depan untuk media sosial ini untuk kita jadikan sumber penghasilan, entah itu menjadi konten kreator atau apa? Menurut Pak Ustadz gimana? Ya begini, kita kan prinsipnya itu bagaimana caranya agar kita itu berguna, pertama untuk diri kita sendiri, yang kedua juga untuk orang lain. Kalau dulu mungkin kita misalkan kita sebagai orang-orang yang pernah belajar ilmu agama ya, untuk menyebarkan ilmu kita itu mungkin agak susah. Misal kita pengen dakwah ke Sumatera ya harus ke Sumatera, kita ke Papua kita harus ke Papua. Cuma sekarang ini karena adanya media sosial, ada TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya, memudahkan kita, walaupun kita di dalam kamar kita sendiri, kita bisa menyebarkan ilmu yang kita miliki, kita juga bisa jualan dari dalam rumah. Intinya kita itu bagaimana caranya agar media sosial itu bisa berguna untuk diri kita sendiri, baik itu sebagai sarana untuk jualan atau untuk menyebarkan apa yang kita punya dari ilmu, atau misalkan dengan membantu orang lain dengan jenis yang berbeda, misalkan seperti saya jadi peruqyah, itu kan juga bisa. Sehingga media sosial itu tidak sia-sia hadir di tengah-tengah kita, sehingga apapun yang kita niatkan untuk hal-hal yang baik pasti akan berbuah pahala, sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan menghasilkan, bisa jadi menghasilkan uang, bisa jadi menghasilkan pahala. Kita juga bisa mengajak orang lain lewat jarak jauh yang tidak sama seperti pada zaman yang dahulu, begitu. Jadi prinsipnya itu khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kita yang punya ilmu ya bisa menyebarkan ilmu kita baik lewat offline maupun online. Dan kita memang harus tahu bagaimana caranya kita memanfaatkan media. Walaupun orang ilmunya banyak, tapi kalau dia tidak tahu bagaimana caranya upload video di YouTube, di Facebook, di Instagram, ya mungkin manfaatnya ada tapi kurang berkembang.
dan mungkin banyak orang yang membutuhkan dengan dia, tapi karena keterbatasannya tentang media sosial, ya akhirnya ilmunya tidak tersampaikan secara luas. Begitu Mas. Oh, jadi kesimpulannya saya mengambil kesimpulan dari Mas Edi selaku jurnalis dan juga Ustadz Sofi selaku ya yang membawa dalam agama siraman rohani. Jadi pandangannya berarti kesimpulannya selama media sosial itu kita lakukan tujuannya untuk Positif, yang positif ya. thinking, hal kebaikan, itu tidak masalah. Ya, berarti. tidak masalah. Yang Justru bagus ya. Justru malah bagus ke depannya Iya, untuk kita iya, semua, untuk bagus. anak-anak muda, untuk kalau kaum milenial itu Iya, lebih betul, bagus. betul. Aduh. Wah. Aduh, kapan datang, guys? Alhamdulillah. Ini siapa? Sudah lama. Ini kawan lama juga. kawan Oh lama. iya, Ustadz ya. Iya. Ustadz Sofi. Rizal, Ustadz. Iya. Itu Mas Edi selaku Mas jurnalis. Edi, ya udah kenal kawan lama ini. Kamu kapan datang ini? Aduh, alhamdulillah ini ya baru-baru ini sebelum tahun baru lah. Baru nyampe Wah, di- lama kita nggak jumpa, 3 Iya, tahun itu, lebih ya. 3 tahun setengah Wah. kita nggak ketemu. Gimana pengalamannya di Kalimantan? Kalimantan enak kah? Waduh, ini berarti salah ini sudah. Waduh, lah Saya iya. harus cerita ini berarti. Lah ya. iya, kita lama nggak jumpa, baru kali ini kita. Dari 3 tahun ya kan, anggaplah temu Kopi-kopi tangan. ya. Oh iya, udah disiapin. Oke, Iya, makasih. kita lama memang nggak ketemu salah. Oke teman-teman, ini teman saya namanya Muhammad Rizal. Dia teman saya yang sekarang sangat sukses. Dia sukses di umur yang muda, sangat luar biasa. Bisa Ya, aja. Patut dicontoh lah ke depannya seperti apa. Betul. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, sehat. Sudah berkeluarga kan sekarang? Oh sudah dong. Anak udah 3. Subur betul. Iya. Makanya saya ini mau bincang-bincang juga, mau nanya. Ini kebetulan ada Ustadz kan ya? Iya, ada Ustaz. Praktisi katanya Ustadz ya. Iya, Tadi betul. diinfoin sama Mas Jun katanya praktisi. Iya. Praktisi ruqyah ya? Iya, betul. Iya. Wah, kebetulan saya pengen sharing ini sama Ustadz. Saya mau tanya tentang berita-berita nasional sama Mas Edi. Oh iya, jadi sekarang jadi media katanya. Ya, kita lengkap lah di sini. Oh iya. Ada perantau ya, saya sendiri sama perantau. iya. Tapi dulu kayaknya aktivis ya. Aktivis ya. Aktivis yang lama menghilang. Di kampung saya aktivis ya. Ya, gimana? Ya ini saya mau nanya dulu sama Ustadz. Mumpung saya masih ingat apa yang harus saya tanyakan sama Ustadz. Iya. Sambil Oh, iya. minum kopi. Oh iya. Monggo Ustadz, monggo Iya, Ustadz. iya. Sambil rokokan. Boleh kah? Iya, Rokok boleh. ya, enggak apa-apa ya. Sambil rokokan. Ya. Gini Ustadz, menyikapi ya katanya sekarang ruqyah kan sekarang booming nih, di mana-mana terkenal. Beda dengan zaman dulu, kita katanya terkenalnya ke dukun ya kan, Iya. dukun. Sedangkan ruqyah itu saya penasaran dengan ruqyah. Emang kita pernah diajarkan kan, pernah diberitahukan ketika kita sakit bisa diruqyah. Nah, tapi dalam segi sudut pandangnya sekarang itu kebanyakan warga itu nggak begitu percaya gitu. Bahkan mereka lebih percaya sama dukun. Yang dalam artian bahkan mereka juga ketika sakit nggak harus periksa dulu ke rumah sakit. Moro-moro ketika kehidupan kita di kampung ya, biasanya langsung ke dukun, bukan ke rumah sakit, atau kita cari dukun yang pas lah maksud saya. Dalam artian kan menurut saya ruqyah bisa dibilang seperti dukun juga. Mungkin cuma anunya beda lah. Teknisnya dari segi cara menangani pasien beda. Itu gimana Ustaz? Iya, jadi begini. Yang pertama kita harus sadar bahwasanya yang bisa menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ini prinsip yang harus kita pegang. Terus bagaimana caranya untuk ketika ada orang sakit? Ya pasti ada banyak cara, bisa ke dokter, bisa ke ustadz, bisa ke kiai, bisa ke lora dan sejenisnya. Sehingga ruqyah ini juga salah satu sarana orang untuk meraih kesembuhan. Ya. Jadi tidak bisa pas langsung dipastikan orang kalau ruqyah itu pasti sembuh. Kita tetap ruqyah, tetap mintanya kesembuhan tetap kepada Allah. Dan ruqyah itu kan ibaratnya orang berobat dengan melalui perantara Al-Quran.
Dan memang sudah jelas bahwasanya Al-Quran itu memang diturunkan, salah satu fungsinya di samping Al-Quran itu sebagai mukjizat, Al-Quran juga bisa menjadi obat ketika ada orang sakit. Nah ini kadang-kadang menjadi berbeda ketika ada orang berobat ke satu tempat kemudian tidak berhasil, kemudian dia mengatakan kita berobat ke ustadz, seakan-akan Al-Quran ini menjadi pengobatan alternatif, padahal Al-Quran ini menjadi pengobatan yang pertama dan utama. Jadi kita jangan sampai meyakini Al-Quran, wah kita berobat ke alternatif saja. Istilah alternatif itu kurang tepat ketika dinisbatkan kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu memang diturunkan manunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, menjadi obat juga dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan juga yang pasti kalau disamakan antara pengobatan ruqyah dengan pengobatan ala dukun ya pasti berbeda, karena dari bacaan-bacaannya, dari cara menanganinya pasti berbeda. Karena kalau Al-Quran ya sudah jelas yang dibaca dari Al-Quran atau doa-doa daripada para ulama atau dari hadis yang pasti tidak bertentangan dengan aturan-aturan di dalam Islam. Dan kita pun tidak kemudian memastikan kamu pasti sembuh, tidak. Kita harus meyakinkan bahwasanya yang menyembuhkan satu-satunya adalah Allah. Kita berikhtiar berobat dengan perantara Al-Quran. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Ruqyah itu seperti itu. Oh iya iya. Gimana Mas Bang Rizal? Ya sekarang gini, ketika kita kan menurut tanggapan saya dari jawabannya Ustadz itu bagus lah. Tapi sekarang untuk meyakinkan masyarakat itu atau mensosialisasikan biar mereka juga tahu lah pengobatan ruqyah itu sebenarnya murni dari Al-Quran. Karena sekarang kan banyak orang-orang nggak tahu. Iya. Itu gimana itu Ustadz? Ya pasti nanti ketika ada satu orang, dua orang begitu, dia sudah berobat lewat media ruqyah misalkan, kemudian dia sembuh, ya dia harus cerita kepada orang lain. Biar orang lain tuh percaya bahwa memang ini juga pengobatan yang sesuai dengan aturan-aturan di dalam Islam, tidak menyimpang, dan juga kita tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan syariat Islam. Tidak disuruh hal-hal yang berbau syirik dan lain sebagainya, sehingga aman. Dari segi akidah aman, dari segi misalkan keuangan kita juga tidak pernah untuk pasang tarif dan lain sebagainya, sehingga lebih ekonomis gitu. Dan pasti akan memudahkan banyak orang itu. Walaupun sebenarnya resikonya berat jadi peruqyah itu. Oh gitu. Risikonya dalam hal apa itu Ustaz? Terutama ketika yang ditangani itu adalah kasus-kasus sihir, pastinya itu kan nanti si pengirim itu akan tahu siapa yang membantu si pasien ini untuk disembuhkan, untuk ditangani, sehingga bisa jadi yang membantu untuk menangani, semisal Ustadz, dia juga akan menjadi korban diserang sama dia orang itu. Iya. Ini kan juga resiko, resiko berat itu. Tapi bagaimanapun juga kita niatnya adalah untuk membantu orang lain. Ketika kita punya prinsip yang harus kita pegang, kalau bantu orang lain pasti akan ditolong oleh Allah. Insya Allah semuanya itu beres. Insya Allah. Jadi gampang. Begitu Mas Rizal. Oh begitu. Jadi maknanya itu kita tidak masalah ya. Kita mau artinya kalau kita seandainya kita kesakitan atau apa, kita mau berobat ke dokter. Ya tidak masalah. Mau berobat ke praktisi atau dukun atau ustadz kiai, tidak masalah. Yang penting kita jangan sampai lupa sama yang di atas. Betul. Artinya kita tetap yakin bahwa semua itu yang dilakukan itu hanya perantara. Itu paling utama kita tetap percaya sama Al-Quran, percaya sama Tuhan selaku yang memberikan kita kehidupan. Jadi jangan sampai kita, betul kata Pak Ustadz ini tadi, jangan sampai syirik gitu kan. Iya betul. Intinya seperti itu. Oh kalau gitu enak ya, nanti boleh saya minta kontaknya kan? Kadang-kadang tapi itu praktisi udah tersebar di semua Ustaz, kita sudah tersebar di mana-mana, hampir di seluruh kabupaten di Indonesia kita sudah ada timnya masing-masing. Oh jadi nanti saya bisa minta kontaknya, bisa dikolingkan teman yang ada di wilayah tempat saya. Bisa, gitu. kalau misalkan memang nanti misalkan ya Mas Rizal kan sudah punya istri, siapa tahu mau
punya istri lagi kan nanti bisa Wah, itu nggak boleh Ustaz ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Meskipun pada Itu- sunnahnya harus 4 Iya, ya. lain jurusan. Lain jurusan. Tidak usah tanya ke saya. Ya. Jadi enak ya, lebih juga nggak membudget lah ya. Karena Iya. yang saya tahu masa tentang dukun-dukun itu dia di budget. ya. Sama halnya saya pernah nih ada tetangga saya. Katanya dukun itu bisa nyembuhin dengan budget sekian. Hmm. Itu dijamin sembuh. Saya sendiri sih kalau saya pikir nggak masuk akal. Kok bisa gitu kan? Sedangkan yang memberikan sakit itu kan Tuhan. Iya, Iya, itu. Nah, ya kan. Masa harus ditarget kan? Nah, Sekian, itu. Sedangkan waktu itu tetangga saya bisa dibilang ekonominya rendah lah. Jadi saya kasihan. Jadi nanti mungkin saya bisa kasih infonya ini Ustadz, bisa diruqyah lah gitu ya. Betul. Iya, betul. Iya, iya. Siap. Siap. Nanti bersambung lah komunikasi kan sama Pak Ustadz kalau memang ada yang ini. Iya, iya, iya. Tinggal hubungi, sekarang kan sudah zaman digital, tinggal Iya. Oh iya iya. share log lokasi. Iya, iya. Ini Iya. ini kumpul kayak gini dalam hal apa ini? Kok Ya, normal kumpul gini ya? Santai saja ini ini kan Oh, cuma iya, mau iya. bincang-bincang. Sebenarnya tujuannya bincang-bincang santai tentang Oh, kehidupan gitu. ke depan seperti apa. Artinya kita yakin bahwa doa sapu jagat itu kan Robbana atina fid dunya Hasanah. hasanah. Iya. Itu kan doa sapu jagat. Artinya secara logika kalau kita mengartikan gimana kita bisa tenang di dunia, kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Iya, iya. Nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Iya. Itu yang harus kita betul-betul kita renungi seperti apa. Ya, kita sama-sama merenungi nasib lah ini sebenarnya. Wow, Oh, wow, mana wow. ini? Sepertinya teman kita Jun ya. Kalau- ulang dari Kalau kalimat. kalau teman-teman saya Iya. semua bertiga, Pak Ustadz sudah jelas. Ya. Sudah ada basicnya. Mas Edi jurnalis, Heeh. pembisnis usaha. Wah, Lah iya. saya Wah, perantauan aktivis nggak muda. jelas Oh, apa iya. kan. Oh, tapi kan dia kayaknya beda lah di waktu 3 tahun yang lalu ya. Ah. Sebenarnya saya kan Iya. ngumpul-ngumpul di sini kan tujuannya tukar pendapat lah, sharing solusi. Sharing Iya, lah ya. Gimana kedepannya hidup biar lebih nyaman, lebih Hmm. tentrem, lebih tenang seperti itu. Iya, iya. Terus di Kalimantan itu gimana? Kerjanya itu apakah di sana itu masih ada kesempatan untuk bisa beribadah? Apa kerja 24 jam nonstop apa gimana, Mas? Ini saya harus cerita kisah saya berarti. Iya. Iya. Ya, sekilas saja begitu. Sekilas saja. Iya. Soalnya kalau cerita dari A sampai Z itu dari pagi Iya. sampai subuh nggak selesai. Iya, Ustaz. jadi begitu. Iya. Nanti banyak cerita ya Iya, hidupnya ya. banyak cerita. Seandainya ada sutradara itu bisa difilmkan sebenarnya. Iya, betul. Iya. Sebenarnya kalau di perantauan itu kadang ada orang yang berkata bicara susahnya di perantauan itu, apalagi kita di pedalaman. Saya kan tinggalnya di pedalaman, Iya. artinya di hutan lah. Cuman sudah saya dulu di Kalimantan itu 2018 saya mangkat, Ustaz. 2018 Agustus saya mangkat ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Masuk di perusahaan sawit itu di ujung hampir dekat, hampir berbatasan sama sama provinsi baru Kalimantan Utara. Jadi paling ujung memang dari segi fasilitas, dari segi semua tentang untuk kita ibadah itu sebenarnya masih minim. Iya. Cuman kalau kata Pak Ustadz gimana orang merantau itu menyeimbangkan ibadahnya, sebenarnya kembali ke diri kita sendiri, kembali ke diri kita masing-masing seperti apa. Memang kalau di perusahaan itu ada perusahaan yang memang sudah menyediakan fasilitas, ada yang enggak. Iya. Ya jujur kalau saya pribadi itu 5 waktunya itu saya enggak stabil. Iya. Artinya kadang maghribnya yang diambil, Iya. sampai isaknya, subuh, asar, zuhur itu sudah. Artinya bukan karena faktor dari pekerjaan kita dikejar waktu atau kita dituntut pekerjaan harus gini, enggak. Artinya kita sendiri, saya pribadi itu nggak bisa mengatur gitu, Iya. mengatur waktu itu seperti apa, memanage waktu dengan baik itu nggak seperti apa. Saya nggak bisa waktu itu. Iya. Jadi jangan berkata kadang kita
dengar orang bahwa di perantauan itu susah. Kalau untuk ibadah kita susah. Enggak sebenarnya. Bahkan perusahaan yang saya tempati ini dari segi fasilitas itu luar biasa. Iya. Musola ada, semua lengkap. Cuman kembali kepada kita, kembali kepada diri kita sendiri. Seperti apa untuk menyeimbangkan itu antara horizontalnya dan vertikalnya itu seperti apa, kita harus betul-betul memanage dengan baik. Waktu itu time is money ya. Kalau Iya, kata orang Inggris ya, saya kan orang desa. Iya, Waktu iya. adalah uang. Jadi itu yang harus kita betul-betul manfaatkan sebaik-baik mungkin. Mungkin seperti itu. Iya, kalau saya mau menanggapi ya. Jadi sebenarnya sebelum kita bisa memanage waktu itu ya kita harus sadar bahwa memang kita juga sambil punya kewajiban di samping Mas, kita sambil- iya. memang masih hidup di dunia, ya kita butuh cari uang kan ya. Tapi kan kita juga harus ingat bahwa setelah ini kita pasti mati, dan setelah mati kita mau bawa apa? Kan itu perlu untuk dipikirkan. Dan karena memang manusia itu kan diciptakan tujuannya bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Itu dulu yang harus kita pegang, bahwa kita punya kewajiban untuk beribadah, terutama yang wajib-wajib, sholat 5 waktu dan seterusnya, puasa Ramadan dan yang lain yang wajib-wajib. Urusan misalkan kita di dalam satu kondisi yang tidak memungkinkan untuk beribadah, minimal kita sadar bahwa kita pada saat itu meninggalkan hal yang wajib. Betul. Sehingga mungkin di lain kesempatan kita masih ada kesempatan untuk mengganti dengan hal-hal yang jauh lebih baik. Kita introspeksi diri, kita berubah. Saya sudah banyak meninggalkan kewajiban, saya harus mengganti. Sehingga memang dari prinsip itu kita akan menjadi jauh lebih baik. Berbeda ketika memang sudah meyakini, oh sholat tidak wajib, ini puasa Ramadan tidak wajib, itu sudah ada. Berubah ini agak susah. Yang penting itu dulu, baru kemudian memanage waktunya, sehingga dengan memanage waktu itu bisa membantu kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi sebenarnya kalau merantau itu emang ini ya, emang banyak pengalaman ya. Iya. Tapi ada pepatah juga sih merantau itu, di mana bumi dipijak, disitulah kita hidup. Betul. Nah, jadi kalau menurut saya bagi teman-teman nih ya yang baru lulus, itu menurut saya wajib merantau biar kita tahu gimana kehidupan yang sebenarnya. Bukan cuma di rumah ya kan. Seharusnya kita udah gantian lah, kita harus ngasih nafkah orang tua, udah menyekolahin kita ya kan ya. Betul, betul. Nah, seperti itu. Ini kembali lagi ke, saya mau nanya lagi ke Ustadz. Ke Ustadz. Iya. Tapi kayaknya ini waktunya sudah hampir lama ini. Mungkin akan diakhiri Wah. dengan pertanyaan apa ini? Wah, ya. Gini Ustadz. Masalah tentang tadi ya, kewajiban kita Kewajiban, sebagai ya. umat Islam ya. Ya. Saya masih bertanya-tanya karena pada waktu itu saya pernah membaca kisahnya Nabi Musa Ya. yang tidak pernah meyakinkan adanya Tuhan. Nah, waktu itu dia pernah bertanya, apakah yang Tuhan itu senangin kepada umatnya? Setelah Musa jawab, sholat 5 waktu kah? Tuhan pun jawab tidak. Puasa tidak. Nah, juga masalah sholat sunnah tidak. Nah, di situ ada jawaban. Yang saya senangin itu adalah kaum saya yang memberikan atau memberikan sedekah ya, sedekah Berbagi ya. berbagi Iya. berbagi kesenangan, berbagi apalah Iya. kepada manusianya. Nah, ketika itulah saya ada di sampingnya. Nah, itu Iya. gimana Ustaz? Itu benar kah? Gimana itu? Jadi begini, untuk menyikapi dengan kisah tersebut, ya pastinya kita tidak bisa mengambil dari satu kisah saja. Iya. Pastinya harus dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain juga. Jadi walaupun di situ misalkan Allah menjawab bahwa yang paling baik itu adalah berbagi kepada sesama, bukan berarti kemudian mengatakan bahwa kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan itu menjadi tidak wajib. Iya. Ya pasti bukan. Di samping itu juga karena memang Nabi Musa kan syariatnya itu berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad kan. Iya, betul. Jadi yang pasti kewajiban tidak bisa dihapus. Kewajiban tidak bisa dihapus kalau misalkan pada masanya Nabi Musa ada sholat 5 waktu misalnya Iya. ya. Berarti tetap ada. Kalau misalkan pada masanya Nabi Musa ada puasa Ramadan ya tetap ada.
Cuma mungkin waktu itu yang sering dilupakan itu mungkin orang tidak ada kepedulian sosial sehingga dijawab seperti itu dan semuanya baik. Bukan berarti kan langsung kita berbagi terus tanpa meninggalkan tanpa melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, ya pasti salah juga. Ya artinya tidak bisa sepotong-potong lah. Ya. Jadi begitu. Ya begitu ya, biasalah Ustadz, saya Ya. kan bisa dibilang kan lemah kan ya, lemah dalam Ya. ilmu pengetahuan agama, makanya kan kebetulan saya bisa ketemu Ustadz, bisa sharing ya kan. Betul. Nah, itu sangat membantu bagi saya. Mungkin itu nyambung pada perkataan, saya suka presiden keempat ini, presiden kita, negara kita Indonesia, yakni Kiai Abdurrahman Wahid yang bisa disapa Gus Dur, itu mengatakan seperti ini: ketika kita memuliakan orang lain, berarti kamu memuliakan Tuhan. Berarti kan nyambung pada perkataan jenengan tadi, Ustaz. Iya. Seperti itu kan? Iya. Ya, jadi contoh-contoh untuk memuliakan orang lain ini seperti apa? Ketika memuliakan orang lain, berarti kita juga memuliakan Tuhan, kan seperti itu. Iya. Iya, dari perkataan kalau saya kutip dari perkataan Gus Dur lah seperti itu. Iya. Yang pasti kita itu sebenarnya mau memuliakan Allah atau tidak memuliakan Allah, tetap tidak bisa. Kita banyak maksiat misalkan, Allah tetap mulia, tidak berkurang kemuliaannya. Kita melakukan taat, beribadah, sholat, puasa, Allah juga tidak bertambah kemuliaannya. Karena memang yang butuh itu bukan Allah, kita sendiri yang butuh. Oh iya. Ketika kita melakukan kebaikan, berarti kita yang butuh. Ketika kita melakukan kemaksiatan, kita sendiri yang celaka. Jadi tidak ada hubungannya sama Allah itu jadi mulia atau apa. Yang pasti ketika kita memuliakan orang lain, pasti ada banyak cara. Dengan cara misalkan sedekah, termasuk menyebarkan ilmu, itu kan juga muliakan orang lain, mengangkat derajatnya menjadi orang mulia. Iya. Dengan misalkan ngasih bantuan ini dan itu juga bagian dari memuliakan orang lain. Apalagi misalkan mengajarkan orang untuk bagaimana caranya dia bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya atau menyediakan lapangan pekerjaan, itu kan semuanya mulia. Terlalu banyak untuk dicontohkan. Hal-hal mulia itu sangat banyak sekali. Oh iya. Begitu Mas Edi. Jadi kesimpulannya itu kita itu untuk menghadapi kehidupan yang ke depan secara digitalisasi luar biasa, menghadapi kaum milenial yang luar biasa ini ke depan, gimana caranya untuk antara horizontal dan vertikalnya itu harus seimbang, antara kehidupan kita itu harus seimbang antara Tuhan dan kita sendiri selaku makhluknya. Itu berarti ya kita itu semua harus betul-betul yakin terhadap apa yang telah direncanakan gitu kan. Apa yang telah direncanakan oleh yang di atas. Di surat Ar-Rahman kan sudah jelas, tapi ayyi ala rabbikum tukadziban, maka nikmat yang mana lagi yang kita dustakan, kan seperti itu. Berarti intinya kita harus banyak-banyak bersyukur ya Pak Ustaz. Apapun yang kita jalani ya harus banyak bersyukur mungkin. Kalau tadi mengutip ayat ya, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan ya. Cuma bagi sebagian orang itu dibalik Mas. Dusta mana lagi yang kamu nikmati? Iya. Ini jadi repot karena sudah kebiasaan gitu loh. Betul. Dusta mana lagi yang kamu nikmati? Jadi sudah jadi kebiasaan sampai kayaknya lupa dengan ayat itu mungkin dia. Atau mungkin dia sudah lupa bagaimana caranya bersyukur ya. Bisa dibuat Insta story tadi. Mungkin tidak sempat mendengar ayat itu, jadi ya akhirnya ada ayat-ayat yang lain yang muncul gitu. Jadi dibalik sekarang. Dibalik iya. Bagi sebagian orang kayaknya sudah menjadi kebiasaan itu. Sudah menjadi kebiasaan. Karena efek kurang bersyukur berarti. Iya, kurang Padahal bersyukur. Tuhan sendiri itu adalah Tuhan yang maha asik ya kan ya. Nah, Kadang manusia ini seperti ini Ustaz. Saya melihat dari kehidupan nyata itu. Sudahlah, banyak yang kadang menyerah, artinya putus di tengah jalan usahanya, frustasi. Kadang ketika disuruh ibadah, malas, saya berdoa, doa saya nggak pernah dikabul. Padahal menurut ulama bahwa tidak ada doa yang nggak diterima. Semua diterima, semuanya nyampe. Doa-doa kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta itu nyampe. Cuman kata ulama, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu kapan doa kamu itu akan dikabulkan, waktunya kapan. Jadi Allah lebih tahu. Misalkan nih, seandainya saya minta sekarang, saya harus, ya Allah,
jadikan saya orang yang sukses, kaya raya, banyak Iya. uang. Takutnya ketika saya itu tidak mampu untuk apa, ketika saya itu mengendalikan, ketika doa saya dikabulkan tidak bisa mengendalikan. Jadi betul kata Pak Ustadz tadi, dusta yang mana lagi? Yang kamu Yang kamu nikmati. Itu yang bahaya. Bahaya, iya. Sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan ya. Saya mau nutup kalau tidak ada yang ditanyakan. Ya, kalau tadi kan saya yang buka, sekarang Iya. penutupnya Pak Ustadz aja yang Jadi sekaligus menanggapi dari pernyataan yang terakhir terkait dengan doa. Memang benar, doa itu ya pasti dikabulkan. Iya. Cuma kalau kita membahas dari sisi Islam ya, cuma kapan waktunya dan bentuknya seperti apa, bukan urusan kita. Iya. Itu urusan Allah. Jadi analoginya gampang sebenarnya. Misalkan ada anak kecil ya, usia 5 tahun misalkan. Dia minta dibelikan mobil beneran ya sama orang tuanya. Itu kemungkinan tidak mungkin dikasih sama orang tuanya. Kenapa? Ya masa bisa anak usia 5 tahun dia nyetir mobil, Iya. terus ngerawat mobil misalkan, atau bayar pajaknya dan sejenisnya. Pasti dikasih hal yang lain, tetap dikasih, tapi dengan bentuk yang berbeda. Kasih apa? Mobil-mobilan. Karena itu yang lebih dibutuhkan oleh anaknya. Dan yang lebih tahu kebutuhan kita itu ya Allah. Kita hanya menurut pikiran kita, saya butuh ini. Allah lebih tahu. Kalau kita dikasih itu misalnya, ternyata justru membahayakan kita. Ya karena kita sok tahu. Kita sok ngatur-ngatur Allah, dan Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tapi semuanya itu pasti dikasih. Jangankan manusia ya, iblis itu pernah minta kepada Allah, ya Allah beri aku kesempatan untuk menggoda manusia. Dikabulkan sama Allah. Masa kita kok tidak yakin, kalah sama keyakinannya iblis? Kan begitu ya Mas? Iblisnya kok nunjuk sini, Ustaz? Iya. Soalnya di sini lah. Pas banget berarti Iblis ya. Kalimantan ya. Iya, pas banget berarti. Iya.